Lama sekali ya. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya tinggal tetap. Jemaat, kita lihat Filipi 3 ayat 4. Atau mulai ayat 1 gak apa-apa. Filipi 3, kita perhatikan ayat 1 dan beberapa ayat selanjutnya. Ada kata-kata yang bisa kita ingat pagi ini, yaitu aku lebih lagi. Ya, semua orang ingin lebih, bukan? Mau lebih atau mau kurang? Apakah kita mau lebih lagi atau mau kurang lagi? Nah, tergantung kalimatnya apa, kasusnya apa ya. Kalau hal yang positif, yang baik, yang benar, alangkah baiknya untuk lebih. Tapi hal-hal yang buruk berkurang sampai habis. Yang mengerti katakan amin. Mau lebih lagi tentunya yang lebih baik. Yang baik, yang benar, yang sesuai dengan maunya Tuhan. Ya, Rasul Paulus ini yang menulis. Ya. Filipi 3 ayat 1. Akhirnya saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi, ini saat-saat Paulus, saat-saat jemaat Tuhan mengalami susah ini jemaat. Tapi ada kata-kata bersukacitalah. Bolehlah kita katakan ingin lebih yang baik, yang lebih baik. Bersukacita dulu dong. Kita bersukacita bukan karena banyak uang, bukan karena keadaan, situasi, kondisi baik-baik, seperti tidak ada masalah. Kita bersukacita karena kita punya Tuhan, kita bersama Tuhan. Katakan amin. Itu penting. Dan Paulus dalam masa-masa beberapa kali dalam penjara ini ya, bisa menuliskan bersukacitalah. Jangan harapkan lebih lagi kalau kita nggak bersukacita dalam penderitaan. Kalau nggak bersukacita hari ini. Jadi bersukacita nggak nunggu nanti kalau aku punya ini, kalau aku bisa ini, kalau aku mengalami ini, kalau enggak, bersukacita sekarang. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Ayat 2. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Paulus dan jemaat sedang menghadapi banyak ajaran-ajaran yang palsu, yang menyesatkan jemaat, yang membuat jemaat berpaling dari Kristus, membuat jemaat tidak lagi berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan ya. Mari kita sama-sama berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang mau katakan amin. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah. Ya. Saat itu memang orang-orang Yahudi terkenal dengan harus bersunat, ya. Yang laki-laki, yang pria, ya. Tapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus menekankan, menyempurnakan, meneguhkan hukum itu dengan sunat hati. Ada yang lebih penting, sunat hati. Ya, pertobatan, katakan sama-sama pertobatan. Buat apa sunat jasmani tapi hidupnya tidak bertobat, ya. Saya ulang, kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Nah, ini masalahnya. Ini ajaran-ajaran yang terjadi, yang mengganggu, yang mengusik jemaat Tuhan. Ya, lebih membanggakan, lebih mengutamakan hal-hal yang lahiriah. Bukan yang rohania. Hanya menekankan yang kelihatan di mata. Harus baju ini, harus baju itu. Harus potongan rambut seperti ini. Jadi yang kelihatan yang lahiriah.
Yang lebih penting itu perbuatan hidup kita sehari-hari, ketaatan kita kepada Tuhan. Bagusnya baju boleh, bagusnya gedung gereja boleh, bagusnya rapinya tata cara ibadah boleh di gereja. Tapi ada yang lebih penting, yaitu perbuatan sehari-hari kita. Perbuatan sehari-hari kita, bukan hanya di bait Allah, bukan hanya di gedung gereja. Yang mengerti katakan amin, jemaat. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jemaat perhatikan baik-baik. Paulus berkata apa? Aku lebih lagi. Bukan berarti Paulus menegur jemaat Tuhan, menegur orang-orang yang berusaha menyesatkan jemaat Tuhan untuk berbangga ria dalam hal-hal lahiriah. Bukan berarti karena Paulus tidak memperhatikan hal-hal yang kelihatan. Paulus sembrono dengan tata cara ibadah waktu itu, sembrono dengan hal-hal yang lahiriah yang kelihatan, memperhatikan yang dalam saja. Tidak. Paulus berkata, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8. Nah ini perhatikan, paling tidak ada 7 hal yang Paulus ingin menunjukkan lebih dari banyak orang. Sombong? Nah, hati-hati. Aku lebih lagi. Bisa sombong, bisa enggak. Tapi perhatikan baik-baik. Apakah Paulus sombong dalam hal ini? Disunat pada hari ke-8. Ini kenyataan, bukan sombong. Mentaati hukum Paulus, ya. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel. Wah, bangsa Israel itu punya hak istimewa, ya. Dari suku Benyamin, suku dari raja pertama Israel, yaitu Raja Saul. Orang Ibrani asli, ini keturunan ras yang murni, ya. Dari keluarga kaya. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Orang Farisi, sekte populer yang konservatif dalam Yudaisme. Jadi aliran yang populer saat itu. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, ya, yang pada waktu itu sebelum ketemu dengan sinar kemuliaan dari langit, yaitu Yesus Kristus, Paulus merasa bangga mentaati ajaran agamanya, ya, menganggap yang pengikut Yesus itu sesat, ya. Dia penganiaya jemaat, sungguh-sungguh membela agamanya waktu itu, ya. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ya, tidak bercacat tentang pemahaman hukum Musa waktu itu, ya. Jemaat, ini bukti bahwa Paulus atau Saulus ini tidak main-main dengan agamanya. Sungguh-sungguh. Jemaat, bagaimana kita? Kita orang Kristen, kita hamba Tuhan, kita pelayan Tuhan, sungguh-sungguh enggak? Atau main-main? Atau sekedar ala kadarnya? Ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Wow. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Refnya aja, ya. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus.
ku mengasihimu. Jemaat perhatikan baik-baik. Ketika mendengar, melihat, berkata tentang, mengalami bersama Yesus Kristus yang dahulu, yang pernah, yang dibanggakan, yang hebat-hebat, yang disanjung-sanjung, yang dikatakan nomor 1, wah kamu hebat ya, agamamu luar biasa ya, pelayananmu luar biasa ya. Yang dulu-dulu kehebatan, kebanggaan Rasul Paulus, yang dulu dianggap itu kerugian karena ketemu dengan Tuhan Yesus. Tentang Tuhan Yesus itu lebih untung dihitung-hitung dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nah, ini jadi koreksi kita, jemaat. Di gereja, di rumah, apakah kita senang membaca Alkitab? Apakah kita senang yang namanya belajar Alkitab? Apakah kita lebih senang, lebih bergairah yang namanya pendalaman Alkitab? Atau lebih bergairah ketika bekerja mencari uang? Bukan munafik gereja tidak butuh uang, bukan ya. Butuh, semua butuh uang. Tapi lebih bergairah mana kita? Mencari uang, mencari kedudukan, atau ketika duduk diam seperti Maria, mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan, membaca Alkitab. Atau kita masih berpikir, wah membaca Alkitab, wah ibadah itu buang-buang waktu, percuma, kan lebih baik bekerja menghasilkan uang. Apakah uang segala-galanya? Apakah uang pasti menjamin kesehatan, kekuatan, kekenyangan kita? Bisa menikmati semua berkat-berkat yang Tuhan berikan? Tidak menjamin. Sekali lagi ya, ingat perkataan konglomerat Opa Insinyur Ciputra berkata apa? Kekayaan terbesarku adalah ketika aku tahu Tuhan Yesus mengampuni segala dosaku. Bukan uangnya yang miliar triliun. Yang mengerti katakan amin. Jangan sampai kita tertipu loh ini. Sekali lagi ya, ingat firman Tuhan berkata, akar segala kejahatan adalah cinta akan uang loh. Jangan sampai loh harga diri kita, nilai hidup kita ditentukan oleh banyaknya uang loh. Ditentukan oleh kemewahan dunia ini loh. Jangan sampai tertipu loh. Menghalalkan segala cara loh. Untuk injak kanan, injak kiri, sikut kanan, sikut kiri. Untuk memfitnah teman. Supaya dapat kedudukan dan lain sebagainya. Korupsi, mencuri, hati-hati loh. Menjual diri loh. Demi uang, hati-hati loh. Yesus segala-galanya, bukan uang. Punya uang banyak tapi tidak punya karunia menikmati uang buat apa? Paham jemaat? Karunia menikmati berkat-berkat itu dari Tuhan. Sudah banyak orang kaya raya bunuh diri loh. Lebih dari segalanya aku ingin Kau Tuhan. Lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jemaat, ingat baik-baik ya. Kalau
berkata lebih lagi, lebih hebat, lebih pinter, lebih nurut, lebih taat, lebih beragama, lebih punya pengetahuan agama yang luar biasa. Paulus ini lebih ingin menunjukkan kepada pengajar-pengajar sesat, ingin menguatkan jemaat. Kalau soal bangga-banggaan hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Tapi aku nggak berhenti sampai di situ membanggakan hanya itu saja. Ini loh yang harus kita lebih lagi kita kejar, yaitu mengenal Yesus Kristus. Yesus lahir di Tarsus. Itu pusat kebudayaan, pusat ilmu pengetahuan Yunani. Dididik dengan teliti oleh Gamaliel, dapat dikatakan profesor doktor. Paulus dikatakan juga terkadang mukanya itu seperti malaikat. Dapat kepercayaan khusus. Naik ke langit tingkat 7. Tingkat 3 atau tingkat 7? Ke surga. Jemaat, rahasia sekali lagi, rahasia sukacita kehidupan kita itu ketika kita punya persekutuan yang intim dengan Tuhan Yesus. Persekutuan dengan Tuhan Yesus. Di masa-masa sulit, di masa pandemi ini, kalau kita nggak bersekutu erat dengan Tuhan Yesus, jerih payah kita, usaha keras kita yang mau bagaimanapun tidak akan membuat kita bersukacita. Kalau kita tidak mengutamakan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Melalui ajaran Rasul Paulus, tulisan Rasul Paulus pasal 3 ini, kita diingatkan bahwa Tuhan yang lebih penting dari segala-galanya. Sekali lagi, jemaat, ini bukan ketika Rasul Paulus di gedung gereja khotbah pakai jas, pakai baju bagus, banyak uangnya, makan enak, bukan loh. Paulus menuliskan ini ketika Paulus mengalami aniaya, mengalami penjara. Paham jemaat? Jemaat, hari ini yang sedang menderita, yang susah, ayo buktikan kepada dunia. Penderitaan, kesusahan kita, masalah kita tidak mengurangi, tidak mengganggu sukacita kita. Sekali lagi, sakit masalah, tapi bersyukur Tuhan Tuhan bisa menyembuhkan. Kalau nggak sembuh, mati. Bersyukur ketemu Tuhan, mati adalah keuntungan. Paham jemaat? Hidup memuliakan Tuhan, mati memuliakan Tuhan. Hidup untuk Tuhan, mati untuk Tuhan. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Memperoleh Kristus itu segala-galanya. Bersekutu dengan Tuhan Yesus itu lebih penting dari segala-galanya. Jangan sampai mengejar hal-hal lahiriah lebih daripada persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Kadang-kadang kita lebih mentaati bos yang ada di dunia ini supaya naik gaji, supaya naik jabatan, naik kedudukan, supaya seringkali kita melupakan yang harus lebih taat kepada Tuhan, Big Boss, pencipta segala bos, yang punya langit dan bumi. Jemaat, saya memberikan kata-kata keras ya, seperti saya katakan kepada anak muda minggu lalu atau 2 minggu lalu itu ya. Mau jadi apa kita ini? Sudah banyak masalah, sudah mengalami banyak kemiskinan, sakit penyakit, tidak nurut lagi sama Tuhan. Mau jadi apa kita ini? Yang kaya raya, yang sehat, yang raja aja nggak nurut sama Tuhan, habis. Apalagi kita orang biasa, bukan raja, bukan keluarga kerajaan. Tapi bersyukur kita jadi anak raja karena Tuhan Yesus Kristus. Ini anugerah. Jangan sia-siakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Ayo, mumpung masih hidup, kita nurut sama Tuhan. Kita banyak bersekutu dengan Tuhan.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah sama-sama hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak, hidup ini sudah jadi berkat. Paham jemaat ya? Kita diberkati untuk menjadi berkat. Menjadi berkat. Berubah ya. Jangan lagi terus-menerus berpikir, Tuhan berkatono aku Tuhan. Kok enggak diberkati Tuhan? Loh, jangan bandingkan dengan orang lain. Kita ini sudah diberkati. Kita ini sudah dalam berkat Tuhan. Cuma kita kadang-kadang lupa, kurang bersyukur, kurang bersukacita terhadap apa yang Tuhan berikan kepada kita sekarang. Syukuri apa yang ada sekarang. Bersukacitalah dengan apa yang ada sekarang. Kita bukan bersukacita karena apa yang Tuhan berikan sekarang ini saja, tapi bersukacitalah terhadap penyertaan Tuhan, kebersamaan dengan Tuhan itu loh, jemaat. Anak-anak kadang-kadang lupa ya, lebih bersukacita ketika papa mamanya memberikan HP baru, tab baru, laptop baru, apa yang baru, sepatu, mobil baru, itu kadang-kadang yang dilihat anak-anak itu. Tapi lupa bersukacita ketika bersama dengan papa mamanya, jalan-jalan, diantar ke sekolah, dijemput dari sekolah ke rumah. Lupa dengan kebersamaannya dengan papa mama. Lebih bersukacita dengan apa yang papa mama belikan. Paham jemaat? Mirip dengan kita. Banyak kali kita tidak bersukacita dengan Tuhannya, tapi bersukacita dengan berkat Tuhannya. Paham jemaat? Kita lebih bersukacita karena Tuhan memberi kita yang hebat, yang mewah, yang membuat orang beri jempol sama kita. Hati-hati loh jemaat. Harus lebih fokus pada Tuhannya daripada berkatnya. Paham jemaat? Lebih fokus kepada Tuhannya daripada mujizatnya. Paham jemaat? Pengenalan akan Kristus itu lebih berharga. Lebih aku merasa untung. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, selama ini kadang kami merasa minta kepada Tuhan, doa untuk punya lebih, tapi itu lebih hanya hal-hal lahiriah saja. Kurang mengandung arti yang rohania. Kami mau masalah rohani ini beres, yang jasmani gampang. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan ingin pagi ini kami semua Tuhan memperhatikan manusia yang batiniah nih, yang hal-hal yang rohani Tuhan, yang lebih kekal sifatnya, pengenalan akan Tuhan, memperhatikan firman Tuhan. Oh haleluya, langit bumi akan berlalu, firman-Mu kekal selama-lamanya. Tuhan kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami semua akan pulang ke tempatnya masing-masing. Roh Kudus menolong kami semua jemaat Tuhan untuk taat firman Tuhan, taat suara Tuhan, taat suara Roh Kudus.
Setiap hari, Senin sampai Minggu, kapanpun dimanapun kami mau sungguh-sungguh nurut taat sama Tuhan. Itulah kebanggaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sama-sama angkat tangan di hadirat-Mu, bersyukur, terus menikmati perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Anugerah Tuhan melimpah, anugerah Tuhan melimpah. Oh haleluya Tuhan, pakai semua jemaat Tuhan. Tuhan pakai semua jemaat Tuhan menyelamatkan jiwa-jiwa, menyelamatkan jiwa-jiwa, menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Di masa-masa sulit ini jemaat Tuhan mengalami berkat Tuhan, menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anugerah Tuhan melimpah, melimpah seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, percaya, bersyukur demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan semua berkati, silakan duduk, tetap menjalankan protokol kesehatan.